Publishing dalam rangkaian perjuangan El Ibnu menanyakan royaltinya yang lagunya Putri Gancia itu viral di TikTok. Tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu, di sebelah saya ada Direktur Publishing Naga Suara Pak Edi. Sebelah saya kanan saya ini vokalis penerus El Ibnu, El Kasih, vokalis El Kasih penerus El Ibnu, dan El Ibnu sendiri di sebelah kiri. Jadi hasil dari pembicaraan tadi ada beberapa poin yang kita mau sampaikan karena banyak dari publik yang menanyakan akhirnya Ibnu dapat royalti nggak sih gitu kan. Kemarin kan kita udah dari WAMI seminggu yang lalu kita udah dari WAMI, teman-teman media juga ada di sana beberapa. Kita sudah dapat jawaban dari WAMI bahwa lagu yang viral di TikTok dan YouTube itu kita dapat garansi ada royaltinya, cuman perlu waktu untuk menghitungnya, dan mereka menjanjikan September ini pihak dari WAMI akan memberikan reportnya berapa nilainya yang didapat oleh El Kasih, khususnya El Ibnu sebagai pencipta lagunya. Nah demikian juga kita ke Naga Suara Publishing ini untuk mempertanyakan royalti dari sisi mekanikalnya, karena WAMI itu kan sisi performing right-nya, royalti performingnya. Nah, royalti mekanikalnya kita beri kuasa titipkan kepada Naga Suara sejak tahun 2020. Nah, kita kan nggak mau mengulang kisah lama lagi yang pilu itu, kita dicurangi oleh label yang lama itu, kita nggak dapat royaltinya, makanya kita percayakan 2020 akhirnya kita ambil lagi hak kuasa atas lagu kita sendiri ke Naga Suara Publishing. Dan alhamdulillah tadi kita sudah dapat berita yang melegakan juga dari Naga Suara Publishing, dari Pak Edi, bahwa kita digaransi juga akan dapat royaltinya. Cuman itu tadi perlu waktu karena kan viralnya kan kita juga baru-baru ini. Mekanismenya memang perlu waktu, misalnya bulan ini kita collect, baru kita dapat report di 1 atau 2 bulan berikutnya. Mungkin dari Pak Edi bisa tambahkan untuk menjelaskan lebih detailnya mekanismenya seperti apa? Ya, terima kasih El Kasih sudah datang, Ibnu, Ari dan Biki. Jadi sesuai dengan kuasa yang diberikan atau kontrak yang ada antara El Kasih dengan Naga Suara Publisher, ya memang kita berkewajiban untuk mengkolek royalti yang ada di beberapa platform, ya khusus YouTube, dan memang kewajiban kita juga untuk memberikan atau mendistribusikan royalti itu ke El Kasih. Nah selama ini kita memang sedang atau terus mengklaim lagu-lagu El Kasih yang ada di beberapa platform. Jadi kita tidak mungkin kita tidak memberikan haknya dari El Kasih, ya. Tapi kita perlu waktu untuk mengklaim dan menghitung juga, akhirnya nanti mendistribusikan ke El Kasih. Pada prinsipnya pasti royalti itu pasti kita berikan ke El Kasih kalau memang itu haknya memang haknya El Kasih. Itu aja sih. Ya terima kasih Pak Edi. Hanya perlu waktu saja. Ya, jadi memang ya kami lega, kami tidak salah mempercayakan lagu-lagu kami ke Naga Suara Publishing. Jadi tolong nanti headline-nya Naga Suara Publishing garansi royalti El Kasih akan dapat, ya. Kira-kira seperti itulah headline. Nah, terus poin kedua, kita juga semacam memberi peringatan kepada pihak-pihak yang sudah mengcover lagu kita, bukan mengcover, menggunakan lagu kita tanpa izin dan mengkomersilkan, mengkomersilkan, bukan mengcover. Kalau mengcover silahkan bebas, mengcover di YouTube silahkan bebas, kita tidak perlu izin, nggak apa-apa, karena sudah ada mekanisme di YouTube yang mengklaim royaltinya. Nah cuman ini untuk yang menggunakan lagu secara komersial
seperti remix itu, karena kita lihat yang menggunakan lagu Kotikan Cinta itu udah sampai puluhan, bahkan mungkin ratusan, dan dengan judul yang sudah bertransformasi seperti Kau Tinggalkan Cintaku, terus Aku Tertipu Kediamanmu, dan lain-lainnya lagi. DJ apa, Kau Tinggalkan Cinta, macam-macam lah. Nah itu yang sulit kita collect ya, sulit kita detect dan sulit kita collect royaltinya, karena demikian banyak dan kita tidak tahu siapa yang menguploadnya. Mungkin nanti dari dari publishing mungkin ada langkah yang mungkin bisa konkret untuk menindak mereka, apakah bisa di take down atau bisa di monetize sekalian gitu kan, biar ada manfaatnya untuk pencipta lagunya ya Pak ya. Dan poin ketiga, kita juga berkat lagu yang viral ini banyak tawaran untuk collabs dari pengcover itu sendiri. Ada pengcover yang mungkin sukses, viewernya ya, YouTube-nya sukses, mereka mengajak kita untuk collabs LKC originalnya untuk collabs dengan mereka. Dan ada beberapa yang kita terima, dan yang pertama ini mungkin collabsnya dari siapa? Sebutin ya, sama Aulia Rahman. Jadi Kang Sun juga bakal ada lokasi X Aulia Rahman, karena cover Aulia Rahman ya yang viral di Malaysia, dan kita dapat kabar terbaru juga wah viral di Vietnam juga sekarang. Ya mudah-mudahan lah tujuan kita hari ini nanti prosesnya juga bisa dipercepat ya Pak ya, mudah-mudahan ya hasilnya sesuai apa yang kita harapin. Jadi kesimpulannya, Ibnu baru bisa tidur nyenyak nanti bulan September. Ya itu aja mungkin yang kita bisa sampaikan hasilnya hari ini. Kita tunggu perkembangan selanjutnya. Yang penting kita minta doanya aja untuk publik dan pendukung LKC dan mungkin fansnya El Ibnu untuk mendukung kita, mendoakan kita supaya lancar semua apa yang hak yang kita perjuangkan, dan juga ikhtiar supaya kita masih tetap terus berkarya. Amin. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu barangkali ada yang mau di ini? Bagaimana puasnya dengan hasil pengumuman hari ini? Nyangkut baik. Jujur nyangkut, nyangkut apanya? Oke, sambil nunggu saya ada pernyataan juga karena saya juga termasuk anggota dan pengurus aksi Asosiasi Komposer seluruh Indonesia. Saya juga mewakili aksi, ditugaskan untuk mengawal LKC, terutama pencipta lagunya El Ibnu, sampai mendapatkan haknya. Aksi ini di ketua umumnya adalah Mas Piu, dan dewan pembinanya adalah Ahmad Dhani. Dan jadi kita juga kemarin sudah mendata link cover, kita udah data 28 juta views seperti yang waktu itu saya sampaikan, 28 juta views yang cover. Nah, terus tapi juga tadi ada informasi dari pihak YouTube-nya Naga Suara kalau ternyata ada juga konflik di dalam yang mengklaim lagu itu, karena ada pihak-pihak yang tidak jelas ikut mengklaim. Nah itu kalau udah ada konflik, YouTube menahan royaltinya.
Jadi sampai konflik itu beres, baru tuh cair dari YouTube-nya. Nah, ini yang sedang pihak YouTube Naga Suara upayakan supaya menghapus yang mengklaim yang tidak jelas itu. Itu prosesnya seperti itu. Dan kita juga saya juga anggota LKC juga, saya keyboardis LKC juga. Dan kebetulan saya juga pencipta lagu juga, jadi saya tergabung di aksi dan ditugaskan untuk mengawal El Ibnu sampai mendapatkan haknya di hak royalti performing right dan hak royalti mekanikalnya di WAMI dan di Naga Suara. Mudah-mudahan bisa terakomodir ke ininya Ibnu, haknya Ibnu. Terima kasih. Bang, artinya kan pencairan royalti itu tadi disebut bulan ini ya Bang, September. Ya. Nah nanti dari LKC sendiri atau maupun dari El Ibnu, royalti itu dibagi rata kah untuk kepentingan band lagi, atau kalau untuk El Ibnu itu buat pengobatan atau kehidupan sehari-harinya lagi, atau kayak gimana Bang? Ya kalau untuk lagunya El Ibnu ya untuk El Ibnu aja. Kan Pak Bising kan hanya menguasakan penciptanya, hanya menguasakan dari pencipta lagunya, bukan artisnya. Jadi ya hanya untuk El Ibnu aja. Kalau lagunya itu, jadi kan kita ada 2 album, ada 13 lagu. El Ibnu ada 10 lagu, ya 10 lagu itu sepenuhnya hak El Ibnu gitu. Tadi juga ada salam dari Pak Rahayu, beliau nggak bisa datang karena sakit. Salam untuk Ali Bias dan El Ibnu yang memang sudah tahu akan berkunjung ke sini, dan salam juga untuk teman-teman media gitu. Jujur, nyangkut tein, yang itunya itu, bingung ngomongnya, aku lu aja yang interpretasikan lah bro, maklum lah belum pernah nyicipin yang namanya royalti. Ya, makanya Ibnu kan dengan kondisinya seperti itu kan dia sulit memperjuangkan haknya. Makanya kita teman bandnya dan saya juga mewakili aksi membantu El Ibnu untuk mendapatkan haknya yang berhak dia dapatkan gitu. Yang sewajarnya dia dapatkan. Karena tidak semua musisi juga ngerti tentang royalti, mekanisme berapa, persentasinya berapa. Nah, itu mungkin perlu kita bantu di situ. Jadi kan Bapak Ibu sudah bilang di belum seperti itu, tapi emang belum sama sekali menerima royalti. Ya, sejak 2020 sih sudah ada. Nah, cuman yang sebelum 2020 itulah kisah pilunya itu ya, traumatiknya di situ mungkin sebelum 2020 itu, dari 2008 sampai 2020 itu nggak pernah cicipin itu. Yang itu juga mungkin salah satu faktor penyebab stroke-nya Ibnu itu. Salah satu faktornya mungkin itu karena menyadari lagunya itu top RBT pada saat masanya itu ya, top RBT selama beberapa minggu, sampai kita diundang ke TV acara musik waktu itu lagi rame, hampir setiap minggu 3 kali gitu, dan CD-nya juga kita laku tapi tidak pernah cicipin. Nah, itu mungkin yang Ibnu masuk, yang maksudkan mungkin itu yang cicipi royalti yang dulu mungkin. Kalau yang sekarang kan kita udah percayakan sama Naga Suara, ada royalti masuk, cuman ya itu kan mungkin nggak sebesar dulu. Nah sekarang nih kita tidak lagi, nah kita khawatir nih, harusnya kan ada yang lebih besar lagi gitu. Bang, ini kan itu sampai di cambakannya sih dibawa juga kedua anaknya sama Sarah. Ini mungkin salah satu faktor, dan para band Aribas ini semua support juga ya untuk kebangkitan itu. Kalau soal pribadi sih
kita nggak terlalu, saya dan teman-teman sih support secara motivasi aja. Kalau permasalahannya sih kami nggak terlalu masuk ke dalam. Kita support secara motivasi aja, tetap berkarya gitu. Kalau dari Bang El, Gimana? Maksudku royalti yang sesuai lah, maksudku. Bang, tadi kan katanya sudah menerima royalti yang baru diterima Bang Ibnu ini berapa sih Bang kalau boleh tahu? Kita kan dari 2020 itu kan setelah lagu itu bisa menghasilkan buat kita titipkan ke Naga Suara, kan berarti lagu itu akhirnya bisa menghasilkan untuk kita ya. Nah itu setelah 2020 kita ada beberapa project, LKC Legacy, LKC Reborn. Nah itu kan dalam rangka kita supaya LKC ini tetap eksis dengan penyanyi yang baru ya kan, karena itu kan nggak bisa nyanyi lagi. Nah kita teruskan karyanya dengan mencari penyanyi baru. Waktu itu kita kolaborasi dengan Dani Adipati waktu itu di Naga Suara juga. Waktu itu kita kerjasama dengan Naga Suara. Nah itu dapat kita dari situ. Terus ada juga dengan Febri Verona, itu kita juga kerjasama dengan Naga Suara. Dengan lagunya El Ibnu juga. Ya dari situ mungkin ada cuman nggak besar karena lagunya kan nggak terlalu viral gitu kan, nggak terlalu viral. Nah mungkin yang maksud El Ibnu itu dia belum pernah mencicipi kenyataan bahwa lagunya viral atau booming, royaltinya tuh wajar gitu. Nah mungkin itu maksudnya. Dari tahun 2008 bisa itu buat film royalti. Ya itu kita dicurangin label lama. Nah soal itu Bang, ada rencana buat memproses label itu ke ranah hukum atau gimana Bang selama ini upayanya? Yang dulu itu udah coba, tapi memang licin banget jadinya. Labelnya pun sudah tutup sejak 2012. Labelnya sudah tutup, sudah tidak bisa terdeteksi sejak 2012. Kita udah upaya kita selidiki, kita nge-hire lawyer juga waktu itu tahun 2019 ya, kita hire lawyer. 2013 juga kita hire lawyer, tapi ya Sebut aja namanya Ri. itu aja yang nyebut. Jadi itu haknya Ibnu itu tersandra oleh label lama itu. Tersandra. Nah, minimal 2020 kita udah ambil hak lagunya lagi, itu udah cukup melegakan, karena setelah lagunya kita ambil lagi, kedepannya kan kita bisa tata lagi, kita bisa berkarya lagi. Tapi masalah royalti yang lalu itu ya bagi teman-teman mungkin sebagian udah mengikhlaskan, udahlah kita kejar juga susah gitu kan. Nah, mungkin semoga dibalas aja dengan mungkin ini tahun ini kita dibalas dengan viralnya lagu itu lagi mungkin. Amin. Setelah viral mungkin apa nanti mau ada apa lagi tuh? Nah ini kita ini generasi penerusnya El Ibnu nih, Ricky ini dari Bengkulu. Nah, ini yang kita harapkan sebagai energi baru untuk LKC, yang sebenarnya LKC, personel LKC-nya sendiri kan sebenarnya udah lewat dari masa muda ya. Kita jadi perlu penyegaran, perlu energi baru, makanya kita harapkan Ricky bisa meneruskan karya-karya El Ibnu gitu. Kita bikin project namanya LKC Revive. Nah kebetulan LKC Revive yang kita rilis kebetulan juga viral, jadi saling bersinergi tuh. Akhirnya kemarin kita dapat ajakan collab dari Aulia Rahman. Mungkin dalam minggu depan mungkin akan tayang juga, akan rilis.
Bang, artinya setelah aktif kembali nih Bang dengan format yang baru, keterlibatan Elipno sendiri kayak gimana Bang ke depan, atau khusus untuk menciptakan lagu atau pas manggung tetap datang atau kayak gimana Bang? Oh ya, kita udah bikin skema sistem di internal LKS sendiri. Jadi untuk kalau ini kan kalau lagu yang dirilis kan udah jelas ya, udah ada hak-hak royaltinya lah gitu. Nah untuk manggung sendiri kita udah bikin mekanismenya. Tiap kan lagu Elipno dibawakan di lagu di kita manggung ini kita bahkan lagu Elipno. Nah kita hasil dari panggung itu kita akan buat skema presentasi untuk Elipno sendiri gitu. Karena lagunya kan kita bawakan, ibaratnya direct lessons lah. Direct lesson untuk lagunya Elipno kita bawakan. Jadi everybody happy. Elipno udah nggak bisa aktif lagi panggung, tapi masih dapat hak ekonominya gitu. Dan ini juga mungkin pertama kali kita memberlakukan direct lessons dari band ke pengcover, karena kita kemarin udah bilang ke Aulia Rahman setiap ada job saya minta direct lessons. Jadi kan sekarang lagi rame nih pengcovernya lebih kaya daripada artisnya, ya kan? Artisnya pengcovernya dapat 50 juta sekali panggung gitu kan, ada yang sampai ada beritanya viral juga tuh waktu itu. Sedangkan artis sendiri bahkan pencipta lagunya nggak dapat apa-apa. Nah, jadi kita aksi ini juga menggagas direct lesson tersebut, sedang kita perjuangkan juga legal standingnya. Nah, tapi kita juga dari semangat itu kita juga memperlakukan itu sendiri. Untuk pengcover itu kalau dapat job ya ingatlah sama yang pencipta lagunya gitu. Artinya Elipno masih berperan ya Bang di LKS? Akan diundang ke Malaysia ya Bang? Aku di Malaysia. Ya itu harapan kita sih ya. Harapan kita, soalnya kita lagi bangun komunikasi juga, cuman intinya kan rencana Tuhan tuh nggak ada yang bisa ngalamin Bang. Minta doanya aja deh. Cuman dari radio-radio Malaysia memang sudah boleh menghubungin. Ya. Titik Virtulindo Mandiri namanya, tapi untuk ada Nagawara yang membentengi kami saat ini. Terima kasih Naga Suara. We love you. Mandiri namanya, tapi untuk ada Nagawara yang membentengi kami saat ini. Terima kasih Naga Suara. We love you. Titik Virtulindo Mandiri namanya, tapi untuk ada Nagawara yang membentengi kami saat ini. Terima kasih Naga Suara. We love you. Dari Naga Suara akan support mungkin pasca kebangkitan Elipno ini dan lokasi pasca ditinggal sang istri gitu, apa dulu? Pastinya kami sangat support. Ya, pastinya kami sangat support. Ya, terutama untuk LKS. Seperti apa nih Bang, salah satu bentuk support? Seperti tadi ada kolaborasi, kita tetap support karena memang penciptanya lagu-lagu LKS itu ada juga yang dari Ibnu ya, ciptaan Ibnu ya. Jadi tetap kita berikan support itu sebagai bentuk kerjasama atau kontrak antara pencipta lagu LKS dengan Naga Suara. Ya. Misalkan tadi LKS mau dengan kolaborasi dengan siapa gitu, ya kita tetap support dengan siapapun. Nah, mungkin nanti yang di Malaysia Abang akan mau jembatannya atau gimana? Kalau diminta sama LKS, sudah siap. Karena memang artisnya memang untuk saat ini memang bukan under Naga Suara, ya, tapi penciptanya memang under Naga Suara Publisher gitu. Makanya kita minta dari artisnya, kalau memang artisnya minta kita untuk support, ya pasti kita support. Jadi kita di Naga Suara itu untuk
hak pencipta lagu aja, bukan artisnya. Artisnya kita manage sendiri. Jadi makanya mungkin ada curhatan keluh kesah pasca kebangkitan. Nah, Nulis dulu. Bang, kalau untuk mekanisme memantau ini gimana? Oh iya, bedanya antara yang dikomersialkan apa enggak gitu ya. Kan biasanya diawali dengan yang cover tuh, yang cover di YouTube. Nah itu kan di YouTube ada mekanismenya. Begitu notasinya terdetek atas lagu Kodirkan Cinta misalnya, langsung di situ ada klaim atas cover lagu. Nah, itu ada mekanisme pembagiannya, berapa persen si pemilik konten dan berapa persen untuk si pemegang hak cipta publishingnya. Nah itu bukan komersil. Yang komersil itu kalau mereka menaikkan ke DSP, ke digital streaming platform kayak Spotify, Joox, termasuk di TikTok, Instagram, Facebook, Spotify dan iTunes. Nah itu berarti mereka menggunakan lagu secara komersil. Nah itu harus izin. Gitu. Karena mereka menggunakan hak cipta dari orang lain. Kalau iklan belum ada ya. Iklan juga. Kita ngobrol sama Mbak Dia nih. Yang Kia tadi mau ngobrol sama Mbak Dia. Selama masih konflik ya susah. Tapi bukan hanya itu. Aku udah sibuk produksi rohani aja untuk mengalihkan energi berlebihan ke hujan rumah tangga udah lah. Ulang. Aku udah sibuk produksi rohani aja untuk mengalihkan energi berlebihan keluhan rumah tangga udah lah. Gitu teman-teman. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Baik, ditutup Pak. Ya. Tutup yuk. Tutup ya. Pokoknya kita ngucapin terima kasih buat pihak Naga Suara, Pak Edi dan teman-teman lainnya juga. Terus kita ngucapin terima kasih juga buat teman-teman media dan seluruh teman-teman pecinta musik. Ya intinya dari sini sama-sama buat membangkitkan kembali dan mempertahankan eksistensi LKASI ya. Apapun proyeknya, siapapun yang nyanyinya, intinya LKASI. Ya. Dan kita juga pengen memberi edukasi untuk pengguna lagu atau mungkin pencipta lagu yang belum begitu paham tentang industri musik gitu. Kita ingin memberi contoh dan edukasi bahwa ada hak-hak pencipta lagu yang mungkin terlupakan, yang seharusnya bisa didapatkan. Apalagi kita kemarin menghancurkan stigma jelek bahwa antara artis atau band dengan penyanyi cover itu sebenarnya bisa bersinergi, bisa memiliki hubungan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Asalkan tadi ada perizinan gitu.
Jadi sang artis atau komposer kita lagunya senang, sang penyanyi cover juga senang, jadi saling bersinergi. Oke, sekian, terima kasih dari kami. Salam sejahtera untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam. Ya, makasih teman-teman.